Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini boleh berjumpa kembali dalam program kita Obat Tidur yang sudah tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dan untuk kita yang sudah masuk, kita letakkan HP-nya dengan baik. Malam hari ini kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan menikmati satu kebenaran firman Tuhan. Dan yakin percaya malam hari ini orang yang membutuhkan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan menyatakan bagi setiap kita yang menyaksikan. Bapak Ibu Saudara mungkin yang mempunyai topik doa khusus boleh kirimkan ke kolom komentar, dan kami bersama dengan tim doa akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara bersama dengan Bapak Gembala di tempat ini. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita tunduk kepala, kita doa kepada Tuhan, kita sembah Dia. Bapa di sorga, pada kesempatan malam hari ini kami bersyukur kembali boleh datang kepadamu untuk bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu baik atas hidup kami, maka kami datang menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kami pada malam hari ini. Kami siapkan hati kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, mari kita puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
Ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau layak terima segala pujian dan hormat ya Bapa. Malam hari ini percaya Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kami yang menyaksikan malam hari ini. Kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu sebagai dasar kami malam hari ini, untuk terima kebahagiaan, sukacita, berkat, dan jawaban doa daripada Tuhan. Segala kuasa setan, pekerjaan iblis kami hancurkan, patahkan, tolak dalam nama Yesus. Tidak berkuasa atas kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu, bahkan semua pemirsa yang menyaksikan. Telinga kami diurapi, mata kami diurapi, semua kami diurapi, hati kami dijamah Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kita percaya, diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, masih bersama dengan kami pada malam hari ini. Kita sudah sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sudah di-share beberapa waktu yang lalu. Dan saya beri judul malam hari ini, kunci hidup bahagia. Nah Bapak Ibu Saudara, bahagia adalah sebuah perasaan atau keadaan senang ya. Bahagia adalah perasaan atau keadaan senang ya dalam hati seseorang. Nah kalau bicara tentang bahagia Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita Yesus, Allah kita yang dahsyat itu, Bapa kita yang peduli akan hidup kita, sangat rindu agar kita anak-anaknya hidup berbahagia. Sedangkan Bapa di dunia saja ya, Bapa jasmani kita sangat merindukan agar setiap anak-anaknya memperoleh hidup bahagia. Apalagi Bapa kita yang di surga yang menciptakan kita. Dia terlebih rindu untuk anak-anaknya hidup dalam kebahagiaan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita membuka kitab Mazmur pasal yang pertama. Kita akan baca dari mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah, kita buka Alkitab kita untuk memperoleh kunci hidup bahagia. Baik, saya akan bacakan dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 3 bagi kita semua. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, ini Mazmur dikatakan begini. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam ayat 1 di sini ada kata berbahagialah orang. Ya, pemazmur mengatakan berbahagialah orang. Kalau kita menyelidiki dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, ternyata orang yang berbahagia itu adalah orang yang ada dalam keadaan ayat ketiga ini. Yang dikatakan apa? Yang dikatakan bahwa segala perbuatannya berhasil. Nah ternyata orang yang berbahagia itu menurut pemazmur adalah orang yang segala sesuatu ya yang dia perbuat, apapun itu berhasil ya, entah itu bisnisnya ya, entah itu usahanya ya, apapun bentuknya itu berhasil. Mungkin yang masih sekolah dalam studi, pemazmur maksudkan bahwa setiap orang yang berbuat segala sesuatu itu berhasil, dan itulah yang dikatakan orang yang berbahagia. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau setiap kita anak-anaknya hidup dalam kebahagiaan, artinya hidup dalam keberhasilan. Apa yang dikerjakannya ya, apa yang dilakukannya semuanya berhasil. Kalau ada mungkin di antara kita pada malam hari ini mungkin masih sekolah atau dalam pekerjaan, semua yang dilakukan berhasil. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang akan berbahagia tentunya Bapak Ibu Saudara. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana kunci hidup berbahagia menurut Mazmur 1 ini. Ada 3 poin yang perlu kita terapkan ya malam hari ini. Yang pertama itu dalam ayat 1 dikatakan begini. Ya. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 1 ini ada 3 kata yang memberkati saya, yaitu tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Ini berarti apa? Segala tingkah langkah hidup daripada pemazmur ini, segala tingkah langkah hidup daripada anak-anak Tuhan ini adalah hidup dalam kebenaran Bapak Ibu Saudara. Jadi kunci yang pertama, kalau kita mau hidup dalam kebahagiaan, yang pertama kita harus melakukan
segala sesuatunya dengan hal yang ada dalam kebenaran Bapak Ibu Saudara. Tingkah langkah hidup kita harus benar. Maka itu Mazmur menuliskan apa? Kitab Mazmur ini mengatakan apa? Berjalan, berdiri dan duduk. Artinya semua aspek kehidupannya, segala tingkah langkah hidupnya harus hidup dalam kebenaran Bapak Ibu Saudara. Contohnya mungkin ada seseorang yang hari ini membuka bisnis atau usaha Bapak Ibu Saudara, ya, harus dilakukan dengan cara yang benar. Contohnya apa? Tidak minta semacam pelaris kepada mungkin orang-orang pintar, ya, kalau zaman sekarang dikatakan, melainkan kita meminta doa kepada Tuhan, langsung sampaikan kepada Tuhan, berkati usahaku, berkati bisnisku. Nah, ini satu contohnya Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Banyak juga anak-anak Tuhan, banyak juga orang-orang yang membuka satu usaha atau bisnis yang masih datang kepada kuasa kegelapan, kepada orang-orang yang dikatakan orang pintar tadi. Mereka meminta pelaris, lalu kemudian orang pintar tadi yang mereka datangi memberikan macam-macam masukan berupa sesajen dan sebagainya. Banyak Bapak Ibu Saudara yang melakukan hal itu. Nah, ini contoh orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Maka Mazmur ayat 1 ini mengatakan harus berjalan dulu, harus berdiri dulu, harus duduk. Artinya segala aspek kehidupan harus benar Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan satu kesaksian Bapak Ibu Saudara beberapa tahun yang lalu, ya. Waktu saya pertama-tama lahir baru sekitar tahun 2011 sampai dengan 2012, ada satu hal menarik pengalaman hidup Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pengusaha, ya. Kebetulan saya bekerja dengan seorang pengusaha ini sebelum saya masuk dalam sekolah Alkitab. Saya tidur di tempat usahanya. Kebetulan usahanya ini usaha salon Bapak Ibu Saudara di kota di mana tempat kami tinggal. Ya, di kota tempat sekarang saya berada, di kota Batam. Nah, Bapak Ibu Saudara, tengah malam ketika saya tidur di tempat salonnya ini, saya kaget. Ada orang-orang yang gedor pintu Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada beberapa dukun yang datang pada malam hari itu. Ya, saya tanya, Bapak mau ngapain? Kami disuruh bos untuk apa? Menanamkan kepala kambing Bapak Ibu Saudara di lantai tempat usaha itu. Mereka gerenda, mereka bongkar keramiknya, mereka tanam Bapak Ibu Saudara. Di situ langsung saya merasa tidak damai sejahtera karena saya tahu ini adalah kuasa kegelapan. Ini yang dikatakan tadi penglaris tadi. Mereka tanam Bapak Ibu Saudara. Tetapi malam itu ketika mereka tanam, saya langsung berdoa di tempat itu juga. Saya katakan pokoknya segala yang tidak baik keluar dari tempat ini. Kuasa kegelapan tidak berkuasa di tempat ini. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sampai sekarang usahanya ya bangkrut Bapak Ibu Saudara. Bukan karena saya doakan tadi, bukan, tapi karena dia gunakan kuasa kegelapan tadi. Setiap orang yang membangun dasar tidak dalam kebenaran Bapak Ibu Saudara, dalam usaha bisnisnya pasti akan hancur. Nah, ini satu contoh Bapak Ibu Saudara. Jadi hal yang pertama, kalau kita mau hidup bahagia, tingkah langkah hidup kita harus benar, sesuai dengan apa yang pemazmur katakan. Bapak Ibu Saudara mungkin bekerja bisnis, lakukan itu dalam hal kebenaran, maka semuanya akan berhasil dan kita akan berbahagia di dalam Tuhan. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua dikatakan dalam ayat 2 begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berarti hal yang kedua, kunci hidup bahagia adalah suka akan firman Tuhan. Karena Taurat Tuhan itu dalam perjanjian lama dan sekarang perjanjian baru berbicara tentang firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, kita harus suka dengan firman Tuhan. Kata suka di sini berarti menempatkan firman Tuhan itu di atas segalanya. Kita suka Bapak Ibu Saudara, sesuatu hal yang kita sukai, maka kita lakukan itu dengan ikhlas, maka kita lakukan itu dengan penuh semangat. Dan saya yakin percaya kalau kita suka segala sesuatu, kita akan mengusahakannya Bapak Ibu Saudara. Nah, pemazmur mengatakan hal yang kedua, kalau kita mau bahagia, kita harus suka akan Taurat Tuhan. Ya, orang yang suka dengan Taurat Tuhan, dia pasti akan membaca firman Tuhan itu siang dan malam. Firman Tuhan ini begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara, begitu dahsyat, begitu istimewa. Bapak Ibu harus yakin bahwa Alkitab kita ini ya benar-benar adalah firman Tuhan. Ini hal yang dahsyat yang harus kita sukai. Oleh sebab itu apa? Pemazmur mengatakan juga dalam Mazmur 119, dia membuat satu perbandingan bahwa emas ya, harta benda yang dia miliki tidak dapat dibandingkan dengan firman Tuhan ini. Kalau disuruh memilih ya, pemazmur itu mengatakan dalam 119, dia akan memilih firman Tuhan daripada banyaknya emas Bapak Ibu Saudara. Nah, maka itu hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, perlu kita pahami bahwa kunci keberhasilan ketika kita membuat firman Tuhan itu menjadi kesukaan dalam kehidupan kita. Pagi, siang, sore, malam, usahakan kita baca yang namanya firman Tuhan. Kita buat menjadi kesukaan.
maka saya yakin percaya semua yang kita kerjakan pasti akan berhasil, Bapak Ibu Saudara. Bukan suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Matius ya, Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis 3 kali, ketika Bapak Ibu Saudara baca kisahnya itu, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Yesus mengalahkan kuasa setan, mengalahkan si jahat itu dengan cukup memperkatakan firman Tuhan. Maka kenapa kita harus suka dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita membacanya, kita buat itu menjadi kesukaan. Saat nanti serangan iblis datang, kita bisa mengalahkannya. Karena banyak firman Tuhan yang sudah kita baca, banyak firman Tuhan yang sudah kita lakukan, maka kita akan berhasil hidup bahagia dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu hal yang kedua. Jadi kalau dikatakan yang pertama tadi tingkah langkah hidup kita benar, yang kedua suka akan firman Tuhan, maka yang terakhir dalam ayat 2 dikatakan merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Jadi yang ketiga garis bawahi merenungkan. Berarti apa? Berarti harus memikirkan secara dalam. Itu arti kata merenungkan. Jadi kalau kita mau hidup bahagia, hal yang ketiga itu merenungkan, ya. Perhatikan baik-baik, merenungkan. Dan merenungkan ini berbicara tentang berpikir secara dalam, ya. Pikiran dan hati ini merenungkan secara dalam apa yang menjadi firman Tuhan yang kita baca. Contoh Bapak Ibu Saudara mungkin baca, ya, belajar tentang hidup bahagia. Kita renungkan Bapak Ibu Saudara siang dan malam dikatakan pemazmur ini, maka kita akan berhasil. Dan dikatakan juga keberhasilan kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, Bapak Ibu Saudara. Renungkanlah Taurat Tuhan itu, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saya tutup dengan satu kesaksian cerita dari buku renungan Bapak Ibu Saudara yang saya baca. Ada seorang raja, seorang gubernur, seorang yang punya pangkat di negara bagian Afrika Selatan sana, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara, dia mendengar bahwa firman Tuhan ini sangat luar biasa. Orang-orang Kristen itu ketika memperkatakan firman Tuhan, kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Ketika dia jatuh dalam sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara, dan dia mendengar hal ini, ya, saking pengen sembuhnya, ngebet ingin disembuhkan sakit penyakitnya, Bapak Ibu Saudara, dia tidak membaca dan merenungkan Taurat Tuhan, melainkan dia ambil, dia koyakkan lembar-lembar isi Alkitab, dia gulung-gulung lalu dia makan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini sebuah cerita lelucon saja, Bapak Ibu Saudara, bagi kita. Ini perbandingan bahwa firman Tuhan itu harus kita renungkan, ya, harus kita baca, harus kita sukai, bukan dimakan, ya, untuk terima kesembuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kunci hidup berbahagia, kita harus tingkah langkah hidup kita benar. Yang kedua, menyukai Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus merenungkan Taurat Tuhan itu, firman Tuhan itu siang dan malam. Maka saya yakin percaya kita pasti akan terima keberhasilan daripada Tuhan kita Yesus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Bapak Ibu Saudara yang hari ini membutuhkan doa secara khusus, kirimkan di kolom komentar. Bapak Gembala bersama dengan tim doa akan berdoa bagi kita semua. Dan kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan bagi setiap kita. Mari kita angkat satu lagu pujian. Kita akan berdoa bersama dengan Bapak Gembala. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberikan kunci kebahagiaan, kunci sukses dalam hidup kami. Di mana kami harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk berjalan kebenaran.
menjauhkan orang-orang berdosa dan tidak mau hidup seperti gaya mereka. Dan kami akan merenungkan kebenaran firman, maka kehidupan kami adalah bagaikan pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air itu, yang memiliki daun selalu hijau, tidak pernah layu, dan menghasilkan buah tepat pada musimnya. Dan apa saja yang kami berbuat, maka kami akan berhasil. Kiranya kami semua adalah pribadi yang berhasil. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya, yaitu bagaimana kunci kebahagiaan. Dan ketika kita menerapkan apa yang disampaikan, maka kita akan mendapatkannya. Dan saat ini kami akan berdoa buat nama-nama yang mengikuti, dan terus di sini kami kami tulis nama-nama yang bisa yang ada namanya begitu ya. Nah, kami akan terus mendoakan tanpa lagi bertanya tentang problemnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau ada hal yang perlu kami doakan yang sangat spesifik, boleh dikirimkan nanti di kolom komentar di sini, atau juga langsung melalui WA pribadi kami, yaitu di mana dituliskan di poster kami nomor WA. Saat ini mari kita berdoa buat nama-nama ini, dan para pendoa akan juga mendoakan Bapak Ibu. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini buat Ibu Mas Ria Manurung, ya Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau tolonglah dia yang berada ya Tuhan di sini Kalang. Kau berkati dia, Kau campur tangan, Engkau menolong, berkati keluarganya. Berkatilah Tuhan semua cucu-cucunya Tuhan. Kiki ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau menolong, Kau campur tangan, Engkau berkati keluarganya. Mama Dion, Engkau berkati ya Bapak Surgawi. Berkati ya Tuhan Pendeta Bona putra-putra yang menonton malam hari ini. Berkati Bapak Surgawi yang bangun ini, berkati umatnya semua Tuhan, Engkau berkati. Berkati Bapak Surgawi, Bapak Mardauf Sidabogil, Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati Bapak Surgawi. Berkati Tuhan saat ini Ibu Oyen, semua persoalan hidupnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya juga Engkau berkati Tuhan, yaitu Bapak Julius Gea, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehidupan mereka, rumah tangganya, karirnya kami pertaruhkan. Bahkan Teti Manurung kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati Bapak Surgawi. Berkati Tuhan Rumi, saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau menolong, Engkau campur tangan. Berkati Bapak Alvin keluarganya, Bapak Alvin Aritonang, Engkau berkati, Engkau campur tangan. Julius Ayal juga, keluarga ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati, Engkau campur tangan. Engkau kiranya Tuhan memberkati Ibu Rahel, keluarganya semua Tuhan. Berkati Bapak hamba-Mu juga, Bapak Domingus yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Kau berkati Tuhan, berkati Prita, berkati juga ya Tuhan mitra yang bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapak surga seluruh pergumulan mereka. Kalaupun tidak dituliskan dalam kolom komentar, Tuhan, bukankah Engkau adalah Allah yang Maha Tahu? Oleh karena itu Tuhan, angkatlah semua masalah mereka. Engkau adalah jawaban yang pasti bagi hidup kami. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa untuk kota Batam dan juga di mana juga Bapak Ibu sedang berada, doakan kotamu. Kita juga akan berdoa untuk Indonesia, bahkan juga seluruh penyakit orang-orang yang kapan saja video ini didengarkan, maka mereka juga akan dijamah dan dilawan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini buat kota Batam, kiranya Engkau menolong, Kau campur tangan. Engkau memberkati ya Tuhan kota Batam. Biarlah kiranya pemulihan ekonomi terjadi. Berkati Tuhan juga Indonesia. Engkau menolong, Kau berkati dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan Engkau menolong, Kau campur tangan, Engkau berkati Indonesia. Presiden dan wakilnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah para pengusaha-pengusaha Engkau berkati, Engkau menolong. Biarlah Tuhan manakala ada pengusaha yang bangkrut, Engkau menolong, Kau campur tangan, Engkau bangkitkan kembali. Berkati ya Tuhan semua karir-karir yang ada ya Tuhan di Indonesia. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Terima kasih hamba-hamba Tuhan Engkau berkati. Gereja-gereja Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Para misionaris Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Semua Tuhan, kapan saja mereka yang sakit mendengar video ini, kiranya penyakit ginjal disembuhkan oleh Tuhan. Penyakit asma, penyakit mah disembuhkan oleh Tuhan. Saraf terjepit disembuhkan oleh Tuhan. Dan hati yang terluka dibalut oleh Tuhan. Dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Dan orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, ketika mendengar suara dari video ini, maka dia akan manifestasi dan lepas oleh karena kuasa Tuhan. Ada pelepasan, ada kelepasan. Terima kasih, terpuji Engkau.
Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat malam. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, terlebih Saudara sampai saat ini masih setia dalam mengikuti program Obat Tidur ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian telah diberkati oleh Tuhan. Olehnya hamba merindukan supaya Bapak Ibu Saudara mengirimkan atau membagikan video ini di beranda FB Saudara, di cerita di IG, bahkan juga di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian membagikannya, maka sahabat saudara dan keluarganya akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami mengajak juga Bapak Ibu Saudara sekalian pada besok malam setiap pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan pernah lupa, dan kami merindukan supaya kita boleh kembali untuk melihat atau mengikuti program ini. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu telah mendapatkan kesegaran jiwa, ketenangan hati, rasa nyaman, karena setelah mendapatkan yaitu kunci sukses atau kunci bahagia dalam kehidupan kita. Dan tentu sekali akan bisa tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Gereja Gembira Indah Kota Batam. Haleluya. Salam sukses. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya.